Shalom, salam kamu spesial. Saya senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dan kita akan belajar kebenaran firman Allah. Namun saya teringat akan satu kesaksian yang luar biasa, yaitu kesaksian daripada pendeta Joel Osteen, pendeta yang sangat terkenal di Amerika. Beliau memiliki gereja terbesar di Amerika. Kesaksiannya adalah waktu beliau berkhotbah, beliau menyaksikan tentang ibunya yang kena kanker beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesaksian itu beliau menceritakan bahwa ibunya divonis dokter hanya bisa hidup beberapa tahun lagi karena beliau menderita kanker stadium 4. Dan waktu beliau mengetahui bahwa beliau kena kanker, ibu daripada Joel Osteen kena kanker, beliau mulai mengambil keputusan untuk membaca firman. Beliau mengambil keputusan untuk membaca firman secara khusus dalam Injil-Injil. Dari Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan setiap kali beliau sampai pada kisah tentang Yesus melakukan mujizat, beliau percaya bahwa mujizat itu terjadi atas kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Setelah beliau mengimani itu, beberapa waktu kemudian mujizat terjadi. Beliau disembuhkan dari kanker oleh karena percaya kepada firman Tuhan. Nah, saya percaya dalam masa krisis seperti ini pun akibat COVID-19 dan resesi ekonomi, Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup dari firman Allah. Itu sebabnya saya ingin berbicara dengan tema berjalan bersama Sang Firman di masa krisis. Mari kita akan buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini adalah jawaban Yesus kepada iblis, yang dimana iblis menawarkan Yesus melakukan mujizat, yaitu mengubah batu menjadi roti karena Yesus sedang kelaparan karena Yesus berpuasa selama 40 hari. Tapi Yesus menjawab dengan satu pernyataan yang luar biasa, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Karena firman Allah adalah jaminan bagi kita semua. Karena firman Allah adalah Yesus sendiri. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Sang Firman, di mana saya dan saudara bisa hidup, adalah Yesus sendiri. Dan dia ada dengan saya dan saudara. Dan kita bisa hidup dari kehidupannya. Kita bisa melihat mujizat-mujizat terjadi dari Sang Firman itu. Karena itu ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, berjalan bersama Sang Firman di masa krisis adalah kita tidak hidup dari roti saja. Nah, selama ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup dari semua usaha kita. Nah, saya tidak mengatakan usaha dan pekerjaan kita sesuatu yang salah. Tapi cenderung kita semua mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan usaha kita, mengandalkan gaji kita, mengandalkan kekayaan kita. Nah, Allah mengizinkan situasi ini, di mana kita semua mengalami krisis. Dan dalam situasi seperti ini, kita harus kembali untuk hidup dari firman Allah. Nah, di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk Matius 4 ayat 4 ini, secara khusus bagian A, di situ jawaban Yesus kepada iblis. Yesus berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, tidak. Karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Nah, ini terjemahan yang luar biasa. Yesus menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang dapat mengenyangkan jiwa manusia, kalau kita bicara tentang jiwa, yaitu kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dalam situasi krisis, dalam situasi resesi, dalam situasi pandemi COVID-19, yang diserang adalah pikiran kita,
perasaan kita yang tertekan oleh begitu banyak masalah, pikiran kita yang penuh dengan ketakutan dengan masa depan kita, hari esok kita, apa yang akan kita makan pada besok hari. Nah, Yesus menyatakan bahwa Sang Firman itu yang dapat mengenyangkan jiwa kita. Saya percaya kalau jiwa kita dikenyangkan, maka saya percaya mujizat dapat terjadi. Kebutuhan kita Tuhan sediakan, karena Sang Firman akan bekerja waktu kita sungguh-sungguh berharap kepada Sang Firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah dalam masa krisis seperti ini kita terus mengandalkan firman. Kita terus berpegang kepada firman. Kita terus membaca Alkitab. Kita terus mengimani firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Dan kita terus percaya bahwa Dia akan menolong kehidupan kita. Saya teringat akan Elia. Setelah 1 tahun dia ada di tepi sungai Kerit, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia pergi ke Sarfat, kepada seorang janda di Sarfat. Dan waktu dia sampai di sana, dia bertemu dengan janda itu. Dia meminta air kepada janda itu. Dan janda itu berkata bahwa dia hanya punya sedikit tepung, ya, hanya segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dan janda itu berkata bahwa dia akan membuatnya dan dia akan makan, dan sesudah itu dia akan makan dengan anaknya, dan sesudah itu dia akan mati. Tetapi Elia berkata bahwa buatlah dahulu untuk aku sepotong roti kecil. Dan Elia langsung menyampaikan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa selama 2 tahun 6 bulan, setiap hari janda dan anaknya dan Elia hidup dari firman Allah, karena firman Allah mengerjakan mujizat sehingga tepung itu dan minyak itu tidak pernah habis. Karena itu Tuhan mau saya dan saudara dalam masa krisis ini kita hidup dari firman Allah. Kita bergantung kepada firman Allah, karena firman Allah dapat mengubah segala sesuatu. Firman Allah dapat mengerjakan mujizat-mujizat. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari mulut Allah keluar firman, dan segala sesuatu tercipta dari firman Allah. Saya teringat akan cerita lucu. Seringkali orang mulai menganggap enteng dengan Alkitab, secara khusus orang-orang yang ada di Eropa dan yang ada mungkin di benua Amerika. Karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, mereka merasa bahwa firman ini adalah sesuatu yang kuno. Tapi ada satu kejadian di mana ada seorang turis dari Eropa yang ateis. Dan kemudian ini terjadi beberapa puluh tahun lalu. Dia pergi ke Afrika, dia berjalan-jalan ke pedalaman Afrika. Dan waktu dia masuk ke suatu rumah di penduduk asli Afrika, dia melihat seorang kakek tua sedang membaca Alkitab. Dan waktu dia melihat itu, dia tertawa dan dia berkata, bagaimana mungkin engkau masih percaya kepada buku kuno itu, buku yang sudah ketinggalan zaman. Dan kakek tua ini mengangkat mukanya dan dengan tersenyum dia berkata kepada turis itu, engkau tahu, kalau bukan buku ini, waktu engkau bertemu dengan saya, engkau sudah ada di dalam belanga. Buku yang engkau anggap kuno ini, buku yang engkau anggap tua dan tidak relevan ini, buku ini telah mengubah hidup kami. Dulu kami adalah orang kanibal, tapi dengan berjumpa dengan firman, kami diubahkan. Artinya firman Allah begitu luar biasa. Bukan saja dia dapat menolong kehidupan kita, tapi dia dapat mengubah hidup kita. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia bisa hidup dari firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Sang Firman di masa krisis adalah berjalan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam satu terjemahan versi mudah dibaca, dalam Matius 4 ayat 4, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Saya dan saudara,
dapat hidup bergantung kepada kata-kata yang diucapkan oleh Allah, yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah pegangan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau kita berdiri di atas firman, kita belajar untuk membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita belajar untuk mendengarkan firman dan kita percaya kepada firman. Kita belajar untuk membaca firman dan kita percaya dan kita mulai memperkatakan firman yang penuh dengan kuasa itu. Maka saya percaya kita akan melihat mujizat Tuhan. Karena sang firman itu akan bekerja, yaitu Yesus sendiri akan melakukan mujizat, akan melakukan hal-hal yang besar apabila kita percaya dan mulai memperkatakan dan mendeklarasikan firman Allah. Mari kita semua belajar untuk terus percaya kepada firman Allah, terus bergantung kepada firman Allah. Maka firman akan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, karena firman itu berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan terus belajar untuk berpegang kepada firman. Dalam situasi yang sulit, lebih lagi mencintai firman Allah, lebih lagi membaca Alkitab, lebih lagi percaya akan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Saya teringat akan kisah seorang ibu yang kena kanker dan dia menghadiri KKR daripada papanya Joel Osteen, yaitu pendeta John Osteen. Pada waktu beliau berkhotbah malam itu dalam KKR, beliau berkhotbah dari bagian firman yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 bagian B. Oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Beliau mengulang-ulang perkataan firman Allah. Beliau mengulang-ulang sepanjang khotbah beliau. Dan ada seorang ibu yang hadir dalam KKR itu yang sudah kanker stadium 4. Dan dia sudah divonis dokter bahwa dia harus melakukan kemoterapi. Kalau tidak dia akan mati oleh karena kanker itu. Nah, dia waktu mendengarkan firman Tuhan, dalam kisah itu dikatakan dia mengambil keputusan untuk percaya kepada firman Allah. Dia mulai memperkatakan, dia percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Dan pendeta John Osteen berkata, sampai di rumah terus perkatakan itu. Dimanapun engkau berada, perkatakan firman Allah, maka mujizat terjadi. Nah, dalam kisah hidup daripada ibu ini, dia pulang sampai di rumah. Waktu dia ada di kamar mandi, dia memperkatakan oleh bilurnya, saya sudah sembuh. Dia di kamar tidur, dia berkata, oleh bilurmu, saya sudah sembuh. Dia waktu ada di dapur, dia berkata, oleh bilurnya, saya sudah sembuh. Dalam kisah itu dikatakan, waktu dia memperkatakan berulang-ulang firman Allah dengan iman, firman Tuhan itu mulai naik. Mulai naik sampai di atas, di plafon, mulai naik sampai ke langit. Dan pada akhirnya perkataan firmannya dia ucapkan itu naik sampai ke surga. Dan surga merespon dan mujizat terjadi. Waktu dia pergi ke dokter untuk periksa lagi, dokter menjadi kaget karena tidak ada lagi benih kanker di tubuhnya. Dia sudah disembuhkan oleh karena firman Allah. Saya percaya waktu kita belajar untuk berpegang kepada firman Allah, mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini. Mungkin engkau bergumul secara ekonomi, engkau bergumul secara keuangan, engkau bergumul secara kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Kembali berdiri di atas firman Allah. Kembali percaya kepada firman Allah. Karena saya percaya ada bagian-bagian firman yang terus disiapkan Tuhan untuk saya dan saudara menghadapi semua krisis yang sedang terjadi. Saya percaya firman Allah memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara.